Belum, ini belum mulai, Korin. Baru koar-koar. Siap. Mau saya dulu? Iya, Oke. iya, Ci. Silakan. Kita bawa tentang koyo dulu. Nah, karena ini udah ada di Indonesia, jadi kita nggak repot PPT, kita buka dari website. Jadi teman-teman biasakan. Saya paling heran kalau member tanya, koyo berapa ya? Koyo ini apa ya? Itu di website sudah ada, silakan dibaca. Nah, Dan ya. sebenarnya gini, Ci, saya juga tadi pagi itu membahas, jadi mengajari dengan member yang sudah lama loh, Ci. Itu masih ada pertanyaan, ini web Indonesia atau Korea gitu kan. Jadi apa seringnya membuka website, nggak pernah buka aplikasi. Ini barang Indonesia apa masih di Korea ya? Berarti nggak buka. Kalau nurul hati sudah pengen langsung marah. Betul. Ya. Jadi teman-teman ibaratnya ini kan toko kita masing-masing ya. Sama aja saya di toko saya ada barang, saya nanya ke tetangga saya ke Rini, Rin, saya sudah kulakan koyo belum ya ke toko saya? Ibaratnya seperti itu teman-teman. Ya, terus Anda bilang Anda pengen berbisnis, udah nggak usah. Udah pasti Anda nggak bisa bisnis ya. Tokonya ada barang apa aja Anda nggak ngerti. Oke teman-teman, kita hari ini berjumpa lagi. Moderatornya udah ngomong belum? Udah ya tadi ya? Udah serahin ke Oh saya? iya, sudah saya serahkan ke Cika. Teman-teman selamat malam, kita berjumpa lagi di Kamis malam. Kita akan lanjutkan sesi kita sebelumnya membahas produk harian kita ya. Produk-produk ini menarik dan kami rangkum beberapa macam produk. Jadi nanti teman-teman bisa langsung testimoni juga nanti ya, misalnya yang pengalaman pakai koyo, kenapa, silakan. Mengapa ini menjadi kegemaran di keluarga, sekarang silakan. Kenapa? Saya rasa di kita semua, sebelum kita kenal Atomy, kita pasti nggak ada namanya favorit koyo di rumah. Koyo itu dipakai apabila kita cedera, bener-bener cedera. Atau kita memang kenapa lah ya, pegel, kepentul, atau apalah, nggak ngerti lah ya, sakit apa, harus pakai koyo. Ya, nah. Koyo ini pasti sebagai salah satu obat, tapi bukan produk favorit yang rasanya pengen banget punya, jangan sampai kehabisan dan segala macam. Saya rasa tidak seperti itu ya. Nah, untuk Atomians, semua Atomians yang sudah aktif ya pasti tergila-gila dengan koyo ini ya. Kalau Anda nggak bisa menyebut ethereal oil pads ya, jangan sebutnya. Saya sedih. Oke. Saya sedihnya teman-teman, banyak masyarakat kita, teman-teman kita nggak bisa nyebut ethereal oil pad, dia sebutnya apa? Itu loh, Salon Pas Atomy. Nggak ilah, Salon Pas Atomy apaan toh? Oh, koyo. Terus ada yang bilang apa? Merek selain ini, dia nggak nyebut koyo. Cabe sih, Salon Pas ya? Biasanya merek apa yang koyo yang biasa? Salon Pas. Bener Salon Pas ya, yang terkenal ya? Nah, dia adalah salon pasnya atau salon pas. Salon pas itu apa sih? Ternyata koyo, teman-teman ya. Nah, sebut aja koyo Atomy kalau Anda nggak bisa menyebut ethereal oil pad. Jangan sebutnya salon pas, teman-teman ya. Salon pas itu udah satu brand. Itu bukan koyo, tapi itu brand sudah ya. Nah, itu brand lain. Nah, teman-teman, apa yang menarik daripada koyonya Atomy? Ini luar biasa bagi teman-teman yang belum pernah pakai. Ini aromanya luar biasa loh. Kalau kita buka ya, ini ada klipnya teman-teman. Ya. Nah, kalau teman-teman buka, ya ini ada clippernya. Ini bisa diklip. Ya, ini bisa diklip supaya aromanya tidak hilang. Aromanya ini sangat wangi. Nah, saya juga kasih lihat teman-teman di situ sesuai dengan slide-nya. Lihat, satu dus ini isinya ada 11 saset. Ya, jadi yang merasa mahal Anda hitung dulu teman-teman ya. Lihat, satu dus ada 11 saset ini. Satu saset isinya 5 lembar, gede-gede. Nah, seperti ini. Ya, besar-besar seperti ini. Nah, lebar. Guntinglah sesuai kebutuhan Anda. Di sini saya ada gunting. Tadi saya habis home meeting, jadi saya ada gunting beberapa dan kasih mereka juga yang kecil-kecil untuk mereka. Kita kalau home meeting ya, bisa kasih mereka coba tempel di pelipis, tempel di mana ya, tempel di punggungnya ya.
Nah, di mana Anda jadi potonglah sesuai dengan ukuran yang Anda kehendaki. Jadi ini murah teman-teman ya. Jadi lihat isinya segitu banyak. Oke, kita lanjutkan ke kandungannya apa sih? Kenapa ini bisa sangat menenangkan? Karena wah kalau udah buka rasanya nggak cium, rasanya nggak puas teman-teman. Kayak orang nyandu. Ya, wangi sekali. Nah, oke kita lanjutkan di bawah kita bisa lihat beberapa kandungan daripada koyo kita ini ya. Ke bawahin lagi Mbak In. Nah, kita bisa lihat ini adalah akar tanaman herbal yang sifatnya medis unik dari Taiwan. Jadi kandungan atomi ini luar biasa. Dia akan hunting kandungan yang terbaik. Koyo ini teman-teman terbaik itu dari Taiwan. Seluruh dunia koyo terbaik dari Taiwan. Maka mereka akan produksi dan ambil dari Taiwan. Ya, nah di Korea tidak ada koyo ini. Mereka memang sudah ada koyo-koyo yang lain yang banyak koyo di Korea. Tapi koyo yang terbaik di dunia adalah Taiwan. Nah jadi inilah menjadi produk atomi koyonya diambil dari Taiwan. Kemudian tidak asing lagi bagi kita di bawah itu kita bisa lihat ini ada aromanya dari enggak yang tadi di atas. Nah, itu kan ada gambar daun tadi yang bahan-bahan tadi Mbak In. Nah, lihat yang foto daun yang kedua itu adalah minyak kayu putih ya. Jadi ada aroma minyak kayu putihnya. Terus ada aroma mentol yang sangat menenangkan, sangat enak sekali kita pakai. Dan juga dari daun semak apa itu namanya, itu susah sekali. Saya rasa teman-teman juga nggak tahu itu semak daun apa ya. Tapi ternyata itu aromanya sangat menenangkan dan rasa yang memang kita kalau cium ya, ada rasa-rasa mentol dan manis-manis gimana gitu. Ini aroma yang sangat enak. Jadi tidak serasa kita pakai obat. Dan hangatnya ini sangat hangatnya itu gimana ya? Hangat-hangat dingin, bukan kayak koyo cabai yang kita tahu yang panas sekali sampai kebakar kulit bisa merah, tidak teman-teman ya. Ini sangat nyaman, hangatnya nyaman, malahan hangat-hangat dingin gimana gitu rasanya ya. Susah untuk saya lukiskan, teman-teman yang belum coba silakan Anda coba ya. Dan kemampuan terapi dia mampu menembus ke jaringan kulit kita yang paling dalam. Ya, jadi ini kita bisa pakai untuk terapi kita. Misalnya terapi dalam arti kalau Anda ada cedera, keluarga kita cedera atau kita silakan kita selain tindakan medis ya Anda bisa dibantu dengan ini. Ya, misalnya ada kebentur atau ada yang keseleo segala macam ya. Anda bisa bantu dengan ini. Anda kembung ya, kembung Anda bisa tempelkan juga di ulu hati Anda ya. Anda batuk Anda tempelkan di tenggorokan Anda ya. Di pundak yang nggak bisa tidur banyak sekali yang orang tempel di tungkuk sini kan untuk menenangkan saraf kita ya. Jadi banyak sekali manfaat dari koyo ini. Nah, jadi koyo ini kita nggak usah bahas sampai panjang lebar mendalam. Anda tidak usah menghafalkan kandungannya. Ini semua ada di website Anda atau aplikasi Anda. Gambar produknya Anda klik itu kan kelihatan ya. Nah, jadi ini sangat layak kita ada di rumah, sangat nyaman ya. Nah, saya sangat sarankan kepada teman-teman kita ini kalau sudah networker ya. Salah satu kerjaan kita yang nggak bisa lepas apa? Dari handphone. Ya, handphone tuh kita kalau yang leader-leader yang sudah ada tim, saya yakin setiap hari itu urusannya WA orang, betul nggak? Jari kita ini nggak pernah berhenti bergerak untuk WA sana, WA sini. Nah, teman-teman, saraf-saraf di jempol kita ini bisa cedera karena tanpa Anda sadari dia kerjanya over, ya, overuse. Anda menggunakan ototnya ini berkelebihan sehingga bisa sakit. Ya, saya sendiri pernah mengalami teman-teman kira-kira setelah kita COVID lah ya, setelah kita boleh terbang-terbang ya, pertama kali yang saya udah berangkat ke Surabaya, itu sakitnya luar biasa, ya sakitnya luar biasa, sampai disentuh gini aja sakit, ini nggak bisa gerak ya. Mau nggak mau kalau sudah sampai seperti itu ya, kita kalau sebenarnya bisa minum B kompleks, kemudian kita minum triaktif ya, hemohim ya dengan koyo bisa prosesnya. Tapi kan butuh waktu ya.
Nah, saya butuh cepat karena saya harus ke Surabaya dan biasa kita kalau berangkat kerja luar kota bawaan banyak. Bayangin teman-teman ini sentuh gini aja sakitnya setengah mati. Nah, bagaimana kita mau jinjing barang semua ya? Pegang pisau memasak itu nggak bisa karena kena di sini itu sakit sekali. Jadi saya jadi ke dokter ini suntik. Kita suntik steroid ya, sakit suntiknya juga ya sakit dan mahal teman-teman. Suntiknya aja 1 jutaan, obatnya juga 1 jutaan ya. Tapi memang langsung sembuh ya. 1 hari itu sudah bisa gerak, masih sakit sedikit, hari kedua sudah tidak sakit. Nah, setelah itu sampai sekarang udah sembuh ya teman-teman. Nah, untuk perawatan berikutnya kita jaga itu sebelum dia sakit sampai napa-napa, marilah kita memberikan terapi yang nyaman buat jari kita. Nah, ini ada foto saya. Coba Rini atau Mbak In yang Rini ya? Saya. Ya. Jadi ini setiap malam teman-teman, saya tempelkan koyo di jari saya selain masker. Kalau masker memang tiap malam saya masker ya. Teman-teman bisa lihat. Ini jempol saya dua-duanya pasti koyoan. Untuk apa? Enggak sakit teman-teman. Hanya supaya merilekskan saraf kita ini. Karena kita ini setiap hari menggunakannya secara luar biasa. Ya, kalau dokter bilang udah overuse. Kadang-kadang saya tempelnya ini pas yang Anda lihat di gambar saya ini. Saya tempelnya ini di bagian atas luas ini. Jaga pegelnya di sini. Nah, kadang-kadang saya tempelnya di bagian bawah sini, teman-teman. Di yang ini. Bisa tolong di close share dulu biar bisa lihat saya, Rin, sebentar. Oke, sebentar ya. Nah, teman-teman, tadi kalau foto saya tempel di ruas ini karena kita kadang-kadang pegelnya di sini, saya tempel di sini. Kadang-kadang di sini. Waktu saya disuntik itu saya sakitnya tuh di sini. Nah, jadi kadang-kadang saya tempelnya dari sini ke sini, balur ke sini. Ya. Nah, jadi saya gonta-ganti. Saya tinggal lihat kadang-kadang di sini, kadang di sini untuk menjaga semua ini. Ini adalah motorik Anda ya. Ini adalah otot-otot halus Anda yang jangan sampai cedera. Ini kita pakainya luar biasa, teman-teman. Anda tanpa sadar ya, tiap hari Anda begini terus. Itu berapa? Anda bisa bayangin, Anda bisa hitung nggak berapa kali begini sepanjang hari dari pagi sampai malam gitu. Ini overuse, teman-teman. Nah, terapilah. Koyo ini sangat bagus sehingga dia bisa merilekskan, membuat otot-otot kita waktu tidur itu dia lempeng lagi ya. Nah, kita lihat lagi apa manfaatnya ya. Di saat ini kamu sakit apa ini? Ini udah kayak makhluk astronot ya. Saya nemu foto saya nggak ketemu waktu itu saya tempel di sini sebadan-badan sini ya. Coba Rini dari makhluk astronot mana, Rin? Nah, Ini masker pakai koyo. Itu dia sakit gigi ya waktu sakit apa sih waktu itu kemarin itu ya kamu ya? Pilek yang sampai sinusnya kambuh. Jadi aku punya sinus kan, saya punya sinus. Jadi itu kayaknya kalau udah pilek tuh sakitnya minta ampun kan senut satu aja tuh senut udah saya tempelin koyo semua itu. Nah, itu Anda kalau pilek nafas susah ataupun anak Anda silakan tempelkan di hidung. Nah, ini kembali ke kemampuan masing-masing ya. Dalam arti apa? Ada yang tidak tahan terlalu pedas karena ini kan ada mentolnya ya naik ke mata jadi merasa mata pedas. Nah, Anda boleh potong lebih tipis ya, tidak selebar itu Anda tempel di sini. Tapi kalau Anda yang udah biasa kebal kayak Rini begini ya nggak apa-apa, dia cukup lebar itu nggak masalah ya. Tempel di pipinya sini ya, karena sinus ini di sini ya, di rongga. Sinus itu di rongga sini teman-teman ya. Dia tempel di kepalanya segala macam ya. Ini akan sangat membantu rileks saat kita tidur ya. Nah, anaknya juga kalau panas badan itu biasanya dibantu ditempel di keningnya, di mana itu sangat enak ya. Sangat nyaman sekali. Oke, nah saya rasa koyo sampai di situ aja, nggak ada penjelasan yang lebih mudah lagi. Ada apa silakan Rin? Aku tambah dikit aja. Koyo ini sebenarnya kan tempelnya itu sekitar 4 jam ya teman-teman ya. Oh iya betul. Normalnya itu 4 jam harus dibuka, diistirahatkan dulu. Nanti mungkin besoknya bisa tempel lagi lah. Ada orang-orang yang mungkin ngerasa 4 jam itu terlalu lama.
Jadi kayak ada orang yang aduh nggak kuat 4 jam. Biasanya 2 jam aja. Pakainya 2 jam aja kalau misalnya memang kulitnya nggak tahan. Nah, tipe kulit saya itu kalau ditempel di satu tempat yang sama dalam waktu misalnya 2 hari berturut-turut gitu ya. Saya tempel di tempat yang sama, itu langsung besoknya gatelan. Jadi memang kulit saya itu nggak badak. Jadi agak, maksudnya sangat terbantu sebenarnya dengan koyo. Cuman nggak kuat kalau ditempel 2 hari berturut-turut dan itu akan gatel sekali. Itu saya pernah coba waktu saya ke Padang waktu itu, saya kembung terus nggak tahu kenapa kena kembung terus akhirnya saya tempel koyo terus akhirnya jadi gatelan sampai parah karena tiap hari tempel di tempat yang sama. Jadi buat teman-teman mungkin yang nggak tahan seperti itu, lah bisa juga dibuat dibalik teman-teman ya. Jadi masangnya itu nggak dibuka. Jadi saya spotlight dulu ya. Nah, jadi nggak usah dibuka, teman-teman potong aja lalu tempel begini. Tempel begini, misalnya mau ditutupin mungkin dengan misalnya kalau kepala gitu topi. Jadi misalnya saya tuh pernah saya pakai topi gini, saya pakai topi atau pakai jilbab gitu ya, atau di gini tidak perlu ditempelkan. Nah itu juga bisa menyerap karena ini sebenarnya kan apa herbalnya itu yang eukaliptus dan lain-lain itu kan yang di titik-titik hijaunya ini. Jadi teman-teman bisa pasangkan seperti ini aja, nggak perlu sampai ditempel kalau emang yang kulitnya benar-benar yang sensitif sekali. Ya, jadi itu bisa dengan cara yang seperti itu. Nah, itu ditutup aja mungkin disolasi kah atau di apa supaya dia bisa menyerap. Nah, lebih bagus lagi sebenarnya kalau misalnya ditempel di kaki, pakailah kaos kaki supaya dia tidak mengabar, dia fokusnya ke dalam. Jadi istilahnya saya pernah sering kesleo itu sampai bengkak-bengkak di mata kaki, mata kaki itu saya pasti tempel koyo lalu saya tutup dengan kaos kaki. Itu akan lebih menyerap ke dalam. Seperti itu. Tambahin itu aja sih, Cika. Kemute, Cika. Kemute. Oke, nah kalau kulit yang sensitif Anda silakan tempel jangan lebih dari 2 jam dan jangan di area yang sama. Geser sedikit cufflinknya ya. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke scrubber. Nah mari kita cuci piring. Nah ini kerjaan ibu-ibu ya. Saya kasih contoh, saya kasih lihat sebelum di ini sebelum share screen nih, coba. Ya, teman-teman, kita sedikit bernostalgia. Kira-kira sebelum scrubber masuk ke Indonesia pun kita udah PO Korea ya. Kurang lebih mungkin 3 tahun yang lalu kita sudah pakai, zaman sebelum COVID pun saya rasa sudah pesen ya. Kita udah pakai, berarti bisa ngomong hampir 4 tahun yang lalu. Kita sudah meninggalkan ini. Kecek. Ini adalah kenangan kita ya. Ini zaman dulu punya yang nggak pernah kita pakai udah ya. Teman-teman masih ingat? Kalau di rumah Anda masih pakai ini kebangetan. Berarti teman-teman masih belum menyadari scrubbernya Indonesia, scrubbernya Atomy itu sangat luar biasa. Kadang-kadang banyak orang yang merasa yang penting saya rawat wajahnya, tertarik dengan Atomy itu karena perawatan wajahnya, ya, sampo, ya, suplemen. Yang sabun cuci piring buat apalah ya, saya pakai apa aja, toh judulnya cuma cuci piring. Nah, hari ini kita ingin mengupas ini. Pokoknya teman-teman, apapun yang Anda pakai dari Atomy, Anda meningkatkan kualitas hidup untuk keluarga Anda. Ya, ini adalah kenangan saya dulu. Ya, kita pakai ini. Yang pakai ini teman-teman 1 minggu lepas nggak? Letek ya. Dan ini kalau kita bisa lihat di pasaran manapun, ya ini adalah yang kuning-kuning ini busa biasa yang umum dimanapun Anda bisa dapatkan, tinggal digergaji, beli yang giniannya Anda lemin jadi ini ya. Dan ini seminggu pakai pun akan letek, lepas. Dan ini segimpar kejenggreng begini, pegangnya juga enggak ya, beginilah ya, enggak ada enak-enaknya. Kita sekedar pokoknya mau cuci piring. Ya, kita tidak di saat belum mengenal Atomy punya scrubber, kita enggak merasa untuk alat cuci piring ini kita harus sesuatu yang sangat higienis. Kita nggak kebayang. Kita hanya kebayang ini alat untuk saya taruh sabun, kemudian untuk ngegosokin supaya minyak-minyak atau apa sisa makanan dalam piring itu lepas dari piringnya. Ya, kita pikir demikian. Kita lihat yang scrubbernya Atomy ya, seperti apa. Ini saya pakai sudah jelek. Tuh, sampai keletak.
ya ini udah lebih 6 bulan. Saya rasa ini tidak, ini cuma gini, ini udah lebih dari 6 bulan, tapi nggak lepas-lepas teman-teman. Ini sudah mau dipensiunkan ya teman-teman ya. Nah, yang baru seperti ini. Setiap dia bentuk sesuatu itu ada alasannya. Tidak ada dia bentuk sesuatu tanpa alasan. Ini kita tahu pasti itu untuk kita gantung. Ya. Nah, mari kita lihat apa alasan dari bentuk ini dan juga 3 lapisan ini ya. Sangat luar biasa. Mari kita lihat dari website kita. Kalau tinggal satu pasti datang yang baru teman-teman ya. Oke, masuk website kita. Silakan, Baik. Oh, saya. Teman-teman pernah bayangkan untuk scrubber cuci piring ini sesuatu yang antibakteri. Nggak kebayang ya. Nah ini saya merasa luar biasa. Dengan manfaat yang luar biasa, harganya murah sekali. 60.000 Anda mendapatkan 4 buah. Dalam satu pack ini ada 4. Jadi satunya ini harganya hanya 15.000 ya. Dan dia bentuk seperti ini supaya kita genggamnya enak teman-teman. Ya, genggaman kita ini enak. Lekukannya ini enak banget di tangan. Maka tidak segi 4 begini enggak enak ya. Lekukan ini adalah lekukan tangan kita yang sangat enak. Kita lanjut ke bawah, kita lihat apa sih ini. Sangat luar biasa. Turun lagi ke bawah. Ini adalah antibakteri ya, spon antibakterial. Kita bisa lihat di bawah dapat sertifikasi antibakterinya 99,9%, meraih SF Max Korea. Itu adalah sertifikat tentang suatu produk yang memang antibakterinya sangat tinggi ya. Jadi benar-benar sertifikasi teman-teman, bukan hanya kata leader saya. Ini antibakteri, bukan kata leader Anda teman-teman ya. Ini adalah produk yang sudah mendapat sertifikat untuk antibakteri ya, dan sertifikatnya bukan sertifikat yang asal dibuat, ini yang sangat tinggi sekali ya. Dan kita lihat scrubber ini 3 lapis ya, kita bisa lihat gambarnya itu. Yang biru muda ini filter foamnya, rongganya ini sangat lebih besar ya, supaya ini lebih higienis ya. Jadi apa ya, sisa-sisa lemak atau apa tuh bisa keluar dengan baik, dan ini jadi gampang kering dan tetap higienis ya. Spon kita ini teman-teman, Anda bandingkan yang dulu kita pakai. Setelah cuci ini ya, kalau masih ada sisa yang sabun Anda di waktu Anda cuci ya, kalau Anda nggak peras-peras bilas sampai bersih, Anda taruh aja, besok Anda pakai ini bau nggak? Bau kan teman-teman ya? Baunya itu bau yang nyengat, nggak enak. Kemudian kalau Anda peras bilasnya tidak bersih, ini berlendir teman-teman. Ya, tapi dengan pakai yang ini, kita waktu setelah cuci kita bilas gini-gini, kita bilas pun ya, Anda buru-buru lupa bilas pun, besok ini tidak akan bau dan tidak akan lendir. Ya, semua ini karena fungsi dari 3 lapisan spon ini. Ya. Dan lihat juga ini bagian tengahnya. Tengahnya ini sponnya, rongganya lebih padat. Dia pasti ada fungsinya ya, antibakteri juga ya, untuk membuat busanya lebih baik. Jadi spon antibakteri yang padat membuat busa lebih baik ya. Nah ini, terus Anda lihat yang bagian bawah yang kasar ini adalah antibakterial juga, aluminium juga. Ini Anda bisa bayangkan ini dari Jerman teman-teman ya. Jadi bahan ini Anda bisa baca sendiri ya, ini nylon dari Jerman, baca sendiri. Jadi ya, nah ini bukan mengada-ngada ya, udah di bawah ini Anda bisa lihat ya, yang spon atas bain, yang naik ya, yang 3 ini yang dia yang di bawah ya. Anda bisa lihat gambar spon yang di bawah yang biru tua. Anda bisa baca nylonnya ini dari Jerman. Jadi untuk memperhatikan kebutuhan spon kita saja, scrubber ini aja, materialnya nggak sembarang asal busa aja, yang busa asal busa aja, yang lokal ada itu dipakai, enggak. Dia memperhatikan setiap lapisan ini. Jadi Anda memakai nylon yang dari Jerman. Di mana uji klinisnya bahwa ini lolos antibakteri?
ke UK teman-teman, ke Inggris teman-teman. Anda pernah bayangkan Anda cuci piring dengan scrubber yang begitu dipertimbangkan buatnya, didesain demikian rupa bentuknya, lapisan 3 lapis masing-masing berfungsi dengan fungsinya yang luar biasa, dan ini nylon dari Jerman dan diuji klinis ke Inggris teman-teman. Ya, kalau Anda bisa bayangkan bahan desainnya begitu cantik ya, dengan lapisan busa yang luar biasa, dengan sertifikasi yang sangat tinggi dan uji klinis dari Inggris, berapa duit lah harga spon ini? Mestinya mahal dong. Ternyata hanya 15.000. Kalau Anda tahu semua ini, apalah alasan kita tidak mau pakai ini untuk cuci piring kita? 6 bulan pun nggak hancur-hancur. Luar biasa kan? Ya. Di bawah Anda bisa baca, ya ditulis bahwa ini uji klinisnya sampai ke Inggris, ya. Di bawah ada, di bawah lagi ada disampaikan, ya. Nah itu Anda bisa baca ciri khas antibakterinya, ya, sertifikasinya ini, ya. Itu adalah dari Science di Inggris, ya. Jadi hasil uji klinisnya itu di Inggris, luar biasa, ya. Sehingga ini antibakteri yang berfungsi untuk berbagai bakteri, jamur, dan virus teman-teman. Ya, sangat efektif melawan bakteri gram negatif ya, yang beberapa jenis bakterinya disebutkan di sini ya. Ini lidah kita pasti keseleo kalau kita sebut, teman-teman bisa baca ya. Anda bisa bayangkan, Anda mengeluarkan 15.000 untuk 1 spon, mengamankan keluarga Anda dari segala macam bakteri, jamur, virus ya. Inilah yang juga aman untuk kita dari tipes lah, dari diare lah ya. Hal-hal kecil yang tidak kita sadari ya. Di rumah kita, nggak usah ngomong di restoran yang kita nggak jelas bagaimana. Di rumah kita sendiri pun apakah kita sudah memaksimalkan kebersihan untuk keluarga kita ya. Jadi ini fungsinya yang ingin kami sampaikan, bahwa apapun yang disediakan Atomy, cobalah. Walaupun itu hanya Anda pikir sekedar hanya cuci piring aja ribet bener sih, masa saya mesti beli Atomy? Di rumah mah banyak numpuk ya. Dulu ini numpuk banyak Pak. Beli dulu kan kalau beli Mama Lemon, apakah hadiah ini hadiah banyak sekali ini teman-teman. Yang udah nggak kita pakai ya. Nah, jadi sangat bagus sekali. Saya rasa dari teman-teman semua sudah banyak testimoni yang pakai koyo maupun pakai scrubber ini. Mungkin dari ini Mbak Iin ada tambahan tentang scrubber ini? Iya, biasanya kalau misalnya tadi kan berlendir ya, Cik Ika ya, itu Ya. pun kalau baunya luar biasa kalau berlendir Iya, ya. betul. Kalau punya Atomy, kita walaupun direndam, itu nggak bau loh, Cik Ika. Betul, nggak lendir dan tidak bau, karena rongga-rongganya ini, yang di atasnya ini rongganya tuh besar, itu membuat sisa yang kita cuci itu bisa terlepas, tidak tersimpan di sini, ya. Dan memang udah antibakteri, kita pun nggak ngerti bagaimana ceritanya ya bisa mereka buat ini antibakteri, anti jamur, dan memang terbukti sudah uji klinis sampai di negara yang kita tahu itu negara yang juga sangat tinggi spesifikasinya ya. Nah, itu. Saya mau nambahin dikit nih, dulu saya kan pernah menggosongkan Medikuk saya, menggosongkan secara tidak sengaja. Jadi lupa gara-gara kena COVID, hidungnya nggak berfungsi, ternyata manasin capjai sampai gosong, song. Akhirnya saya pakai disinfektan sama pakai ini. Jadi itu memang ternyata bersih, sampai sekarang bersih banget. Yang dulunya hitam sampai, bayangkan sayur yang nempel gosong tuh, kalau sayurnya nempel itu kan susah banget ya. Jadi saya rendam dulu pakai deterjen, baru saya bersihkan pakai ini. Itu dia nggak rusak sih, meskipun sudah jelek banget. Nah, sebenarnya kalau di luaran itu harganya juga hampir sama loh, cuman kekuatannya yang sangat berbeda. Ini 6 sampai, saya bilang sih 8 sampai 1 tahun loh, Ci, nggak ganti. Iya. Aman sekali, nggak rusak-rusak. Awet banget. Nah, lalu berikutnya ini ya, Ci. Ya, silakan lanjut Mbak Iin. Oke, lanjut berikutnya adalah ini juga scrubber ya. Dia ini kawat. Nah, saya pernah nggak ngalamin? Kalau saya sih pernah ya, ngalamin pada saat kita mau makan gitu ya di warung gitu. Lalu ada di sela-selanya apa sendok, lalu ada di
makanannya itu ginian loh, kawat Iya. loh. Iya. Jadi bahaya banget gitu kawat yang di scrubber yang di luaran gitu karena gampang sekali terlepas. Nah, punya Atomy ini seperti ini ya, seperti ini. Nanti kalau kita pakai ya sama sih ya kayak gini. Cuman dia awet banget. Terus dia nggak ngerusak. Misalnya kalau yang di luaran kita gosok pakai di lantai saja itu merusak elemennya lantai ya. Nah, kalau ini kita walaupun di kamar mandi, lalu kita gosok di apa piring Wajan. atau misalnya susah gitu ya kita habis piring yang kering gitu ya, kotoran yang kering itu nggak ngerusak di piring ataupun di alat masak yang lain. Nah ini luar biasa, ini antibakterial juga, lalu nggak apa ya nyantol-nyantol gitu loh kalau kita buat cucian gitu ya, kalaupun nyantol dia nggak akan patah, tidak mudah patah. Jadi bagus banget kalau kita mulai ganti yang namanya spons cuci piring maupun kawatnya milik kita ya di rumah. Nah ini sebenarnya harganya, bentar ya saya share aja. Harganya juga nggak beda jauh dengan yang di luaran. Saya lihat kan. Nah hari ini tadi saya juga baru share. No ini member saya itu sampai, no ini sudah di Indonesia atau karena dulu sebelum di Indonesia saya pun member saya juga udah order gitu. Nah lalu sekarang udah dimasuk di website Indonesia, jadi cukup mudah dan cukup cepat ya kita datangnya. Nah Bapak Ibu di sini kalau belum yang pakai coba segeralah berganti ke scrubber stainless steel scrubber. Nah, ini harganya 40, lalu isinya 2. Jadi satu ini harganya 20.000 ya. Cukup ini terjangkau banget. Nah, di sini juga menjelaskan kalau memberikan kebersihan yang lebih baik dan ketahannya lebih tinggi terhadap karat. Lalu di sini, nah ini bentuknya seperti ini yang baru. Nah, nanti kalau sudah lama pasti dia akan terbuka juga sih, seperti yang punya saya gini. Cuman dia nggak lepas-lepas gitu. Jadi tetap dengan ukuran yang segini sama, cuman tinggal dia cuman geser aja. Nah, stainless ini berkualitas tinggi dengan tingkat ketahanan yang tinggi terhadap karat sehingga lebih higienis. Bahan stainless ini juga tahan lama dan lembut. Didesain agar pas dalam genggaman. Jadi pas banget, kita nggak terlalu besar ataupun nggak terlalu kecil ya, kita dalam genggaman tangan kita. Lalu di sini juga awet banget, tidak merusak walaupun misalnya kadang kalau kita yang yang anti lengket gitu ya, itu juga masih bisa asal nggak digosok parah gitu ya, itu nggak ngerusak. Lalu kemudian kita punya Atomy PTFE ya. Dulu waktu pandemi itu laris banget karena semua pada pakai masker. Nah sekarang apakah masih laku ya? Masih laku karena kita udah kebiasaan ya kalau udah nggak pakai masker akhirnya nggak enak banget. Nah, apa sih kehebatannya maskernya Atomy PTFE itu? Dia itu walaupun tipis, dia ada 6 lapis. Nah, mungkin bisa kalau sudah habis dipakai bisa bisa disobek-sobek gitu, dia ada 6 lapisan. Lalu dia ada 2 ukuran M maupun L ya. Nah, ini harian yang kita pakai setiap hari, sebaiknya kita pakai karena membatasi ini ya, melindungi dari virus yang masuk. Kemudian kita ada fabric softener. Nah, ini apa sih softener ya? Kita pakainya setelah kita cuci baju kita, dipakai softener punya Atomy ini cukup harumnya tidak nyegrak gitu ya. Dia soft banget, tapi baunya lengket dan awet. Dia lebih soft baunya, wangi. Lalu harganya 141 itu sudah 2 kilo. Nah, cukup awet karena kita juga sama dengan pemakaian yang liquid ya. Liquid deterjen itu juga cukup aja setengah tutup botolnya ini. Jadi dipakainya cukup setengah tutup botol, dipakai mencuci 7 kilo baju ya. Nah, ini bahannya juga herbal.
Jadinya aman banget buat baju kita maupun misalnya kita habis dicuci gitu ya. Lalu kita siram ke tanaman itu cukup aman. Nah, ini White Blossom tahan lama ya. Jadi walaupun dia soft tapi dia nempelnya tahan lama. Lalu di sini ini adalah kandungannya ya. Di situ ada buah grapefruit dan persik memberi sambutan yang murni, lalu aromatik dan aroma segar dari mawar dan melati. Jadi harumnya soft banget, lembut. Jadi dia melembutkan pakaian kita juga. Jadi pakaian kita itu lebih mudah dicuci, lebih mudah disetrika kalau memakai softener ini. Nah, tidak mengandung 7 bahan berbahaya. Jadi bahannya aman. Jadi jangan ini ya, jangan sepelekan. Kita punya liquid deterjen buat cuci baju juga ya. Jangan sepelekan sabun cuci baju. Karena kenapa? Ada kesaksian dari salah satu pendeta yang kena kanker itu ya, itu menyampaikan bahwa jangan sepelekan sabun cuci baju. Kenapa? Sabun cuci baju itu dia akan nempel di baju dan akan nempel di kulitnya kita. Makanya pakailah yang berbahan herbal. Nah, ini adalah liquid deterjennya Atomy. Dia ini besar banget, 2 kilo ya, 2 kilo itu sama dengan 2 liter. Nah, dia harganya 151. Tapi salah satu dari teman saya yang punya apa ini laundry itu bilang dia pakai ini itu cukup irit juga karena pemakaiannya itu sama setengah tutup ini aja itu sudah 7 kilo dan bersih banget. Tapi kalau udah kebiasaan dengan sabun yang di luaran, apa sih bedanya? Bedanya memang benar-benar busanya banyak. Nah, ini busanya sedikit, tapi dia bersih banget, bisa membersihkan daki-daki ataupun yang nempel-nempel gitu ya, kotoran-kotoran yang sangat membandel itu bisa. Jadi direndam dengan pakai yang namanya liquid deterjen ini. Lalu dia bisa dibuat mesin cuci maupun tangan ya. Jadi kalau di tangan itu dia tidak akan melukai tangan kan. Kalau yang tangan yang sensitif, dia kalau sudah kering dan akan jadi pecah-pecah tangannya, akan lebih kasar gitu kan. Nah ini kalaupun kita pakai nyuci pakai tangan, dia karena lembut dan bahannya aman, dia tidak melukai tangan kita. Lalu tidak ada yang namanya kandungan ini ya yang berbahaya juga. Nah di sini bisa ya 10 kilo dengan cuci tangan 40 mili, mesin cuci 35 mili. Jadi cukup awet ya, cukup sedikit saja, jadi nggak perlu banyak-banyak. Lalu di sini ada 3 elemen pembersih alami, dia ada quilaya dan strawberry, susah juga nyebutnya. Lalu dia menghilangkan noda dan lemak yang membandel. Nah itu kalau misalnya biasa di kaos kaki gitu ya, itu yang membandel yang hitam-hitam itu bisa banget. Jadi direndam dulu, baru cucilah. Nah kalau misalnya di mesin cuci kurang ya, itu direndam lalu dikucek kayak bilang dikucek pakai tangan dulu, baru masukkan mesin cuci. Itu cukup bersih banget karena saya mengalami dengan kaos kakinya anak saya ini. Nah di sini ini ada wah ini udah dari mana-mana ya. Ada kuilai yang juga dapat disebut dengan sopak, mengandung sekitar 9% soponin yang digunakan oleh suku asli Amerika Selatan untuk mencuci. Lalu ada ekstrak sop berry dari tropis di Asia, mengandung banyak sekali saponin yang menimbulkan banyak sekali busa pencuci. Jadi tetap ada busanya ya Bapak Ibu. Lalu ada soapwort yang berasal dari kata Latin yang berarti sabun. Jika daun dan akarnya dihaluskan dapat membuat busa dan bekerja sebagai pencuci alami. Nah, ini menghilangkan noda ya, jadi ada kandungan soda kue, lalu ekstrak pinus, jarum. Nah, ini yang membuat membersihkan dari apa itu noda. Lalu berikutnya saya ada dish deterjen. Nah, dish deterjen ini sendiri untuk sabun cuci piring ya, sabun cuci piring. Nah, kalau
piring, gelas sama apa ya, botol bayi. Jadi kalau botolnya bayi itu kan harus yang ini ya, berbahan herbal ya. Karena dia akan nempel. Makanya kenapa anak bayi itu rawan sekali, mudah sekali yang namanya diare. Jadi sebaiknya gantilah disinfektan mulai dari anak yang kita punya anak bayi gitu. Nah, disinfektannya kita ini bagus banget untuk mencuci yang namanya buah dan sayur. Nah, kalau buah dan sayur kita cuci, tetap dibilas ya Bapak Ibu. Jadi kita hanya cukup 1 tetes aja. Lalu kita teteskan, campurkan air, sayur yang sudah apa layu itu bisa segar kembali loh kalau kita cuci dengan disinfektan ini. Lalu kalau kita biasanya pakai sabun cuci piring yang biasa gitu ya, kita ada di luaran juga bisa untuk mencuci buah dan sayur gitu. Padahal sebenarnya kita buktikan bisa loh. Kalau misalnya brokoli paling susah sekali. Brokoli itu kalau kita cuci dengan air, dia akan mengalir. Jadi tidak masuk, jadi tidak bisa mencuci kotoran-kotoran atau pestisida ya, tidak membersihkan pestisida yang disemprot-semprot gitu. Nah, tapi kalau punyanya Atomy itu bisa banget jadi masuk. Mungkin ada videonya yang ditampilkan mencuci brokolinya. Nah, tuh warnanya tuh lihat. Pakai spirulina dia Campur nih barangnya. Nah, ini yang belum saya cuci dengan disinfektan Atomy. Jadi yang satu ini tanpa disinfektan, yang satu ini pakai disinfektan. Masih tetap ada putihnya ya. Jangan makan cuci, nanti kamu lupa hilang. Ya. Jangan aja. Ngapain itu, Mas? Itu percobaan ya untuk membuktikan ya. Ada enggak non warnanya? Nah, warnanya Mana beda yang nggak? lebih hijau? Ayo, yang mana yang hijau? Mana yang lebih hijau? Yang sini ya. Jadi memang kalau enggak tahu di foto kelihatan banget. Ini hasilnya ya yang di foto ya. Jadi perbedaan setelah dicuci dengan disinfektan dan tidak dicuci dengan disinfektan itu yang sudah pernah kami coba. Kemute Mbak, kemute. Oh ya, kalau cuman pakai air aja itu tidak bisa masuk loh di brokolinya itu. Jadi dia langsung mengalir gitu aja. Nah, itulah kehebatannya. Nah, kita kalau habis cuci kayak gitu ya, kita buang ke tanaman itu pun tidak mematikan tanaman kita loh. Jadi makin subur saya bilang. Nah, lalu kemudian kita ada hand soap. Nah, ini walaupun kecil, ini dari brokoli waterproof katanya. Ya, hand soap ini dulu waktu masih di kita order Korea itu cukup mahal. Nah, sekarang sudah di website Atomy Indonesia hanya 50.500 saja loh. Ini awet banget karena kita cuma sedikit dan tidak melukai tangan loh. Kalau misalnya Bapak Ibu terlalu banyak, kalau kita tangan yang sensitif, lalu terlalu sering pakai hand sanitizer ya. Pada saat kita COVID itu kan dikit-dikit semprot hand sanitizer. Ada beberapa teman saya itu yang tidak bisa terkena hand sanitizer, lalu tangannya itu langsung retak-retak gitu, retak-retak. Lalu saya menyarankan cucilah setelah pakai hand sanitizer tetap harus dicuci karena kan dia kerja di rumah sakit gitu ya, hand sanitizer selalu hand sanitizer gitu. Nah, saya bilang setelah itu seharian lalu cucilah pakai hand soap-nya Atomy ini. Nah, hand soap-nya Atomy ini baunya harum soft banget dan dia cukup bersih dan dia antibakterial. Nah, jadi kalau kita cuci pakai ini udah bakteri-bakteri di tangan kita itu udah bersih karena bakteri itu banyak sekali di tangan kita. Kenapa? Kalau kita mau cuci wajah
terus kita mau pegang makanan, cucilah pakai hand soap ini. Nah, teman saya tadi itu dari yang kering sekali, lalu pakai ini, lalu berikutnya dia pakai yang namanya hand terapi gitu, karena tangannya eh, kering sekali. Lalu kemudian saya ada Idam Cleanser. Nah, Idam Cleanser sendiri sebenarnya adalah fungsinya untuk antibakterial di area intim. Baik laki-laki maupun perempuan bisa pakai ya ini Idam Cleanser ini. Nah, tapi sebenarnya agak disclaimer karena banyak sekali fungsi yang bisa kita pergunakan dengan yang namanya Idam Cleanser ini. Dia untuk gatal-gatal, lalu untuk yang apa ini jerawat di punggung. Nah, bisa juga buat yang eh, luka luka itu juga bisa. Jadi dia waktu itu gatal eh, kena digigit kucing, kutu kucing itu dia akhirnya terluka karena digaruk ya. Jadi bekas-bekas luka, bekas-bekas gatal di badannya ataupun di tangannya dioles dengan yang namanya Idam Cleanser ini. Nah, saya mempunyai ini ya. Dulunya itu kan saya eh, gatal alergi. Jadi alergi protein tinggi yang akibatnya kaki saya tuh gatal semua. Nah, dulu saya kalau nggaruk gatalnya itu sudah tidak di permukaan kulit. Jadi kalau di permukaan kulit bisa kita garuk seperti ini ya, tapi itu di dalam kulitnya. Jadi saya itu kalau nggaruk udah nggak terasa pakai tangan. Saya nggaruknya pakai pisau atau pakai sisir yang amat keras. Jadi kaki saya itu luka-luka karena saya nggaruknya udah terlalu parah. Tapi karena memang tidak bisa dengan digaruk dengan tangan tuh masih gatal sekali. Nah, akhirnya saya dengan oles Idam, gatal-gatal saya itu reda, lalu hilang loh. Jadi bekas-bekas yang dari garukan saya pakai pisau ataupun pakai sisir yang keras itu hilang dan bersih kembali seperti kulit saya aslinya. Nah, ya puji Tuhan banget ya, dengan yang namanya minum hemohim secara teratur, alergi saya udah hilang loh gitu. Jadi saya dulu makan protein tinggi itu udah nggak bisa. Jadi makan telur lah, tepung-tepungan lah itu nggak bisa. Nah, sekarang udah bisa makan ataupun minum susu, dulu yang nggak bisa. Nah, Idam ini bisa untuk yang cacar air. Jadi kalau cacar air itu uh, minumlah hemohim vitamin C ya. Dulu ada salah satu teman anak saya itu teman saya anaknya sakit panas, lalu saya sarankan vitamin C, lalu sama minum hemohim. Nah, gosoknya pakai Idam Cleanser ini gitu. Nah, Idam ini dia tanya loh, kenapa Idam gitu? Kan Idam itu untuk area intim. Karena Idam ini kan antibakteri. Jadi bisa untuk membersihkan itu juga gatal-gatalnya. Jadi gatalnya dia reda dan tidak membekas loh itu apa ini cacar airnya gitu, bekas cacar airnya itu tidak membekas, jadi bersih seperti kulit aslinya, kecuali kalau lukanya itu dikopek ya. Kalau dikopek biasanya dia akan lebih lubang gitu. Nah, bisa dikembalikan lubang-lubangnya itu dengan Idam gitu ya. Ya, gatalnya itu dengan sebenarnya Idam ampul itu bisa menutup juga. Nah, kalau pakai Idam itu lukanya ataupun bekasnya itu akan hilang. Cuman kopeannya kalau dia sampai terlubang itu yang nggak bisa menutupi. Nah, bisanya pakai ampul gitu. Ada apa testimoni yang dari Michael itu Rin gambarnya? Ada. Itu anaknya Ibu Rini itu kan juga terkena cacar air ketiga-tiganya. Ya, ini anak kedua sih. Sebenarnya kalau anak pertama sama anak ketiga itu waktu cacar air saya kasihnya salep dari dokter. Karena waktu itu belum nyoba ya. Jadi yang pertama itu kena anak saya yang paling kecil. Bagian badannya masih kecil. Jadi kalau beli dulu itu salepnya namanya asiklovir ya. Kalau nggak salah 4 ribuan dulu cuma segini. Terus dioles ke area-area yang cacar air. Nah, kalau anaknya kecil, kita ngoles-ngoles ke bagian cacar air masih nggak apa-apa ya, maksudnya ya dikit aja. Cuman begitu anak yang pertama kena,
Itu saya beli sampai berapa salep ya waktu itu ya, karena badannya kan gede dan kena, maksudnya seluruh badan gitulah. Nah, terus waktu anak kedua kena, yang paling akhir dia kena, itu keluarnya paling banyak. Jadi sebadan mulai dari muka sampai kaki, telapak kaki itu semua ada cacarnya. Lalu setiap dia gatel, saya akhirnya kasihnya Aidam cleanser. Kenapa? Karena Aidam ini kan dingin ya. Nah, kalau pakai salep itu saya nggak ngebayangin saya harus beli berapa salep untuk ngolesin ke badannya dia. Jadi akhirnya saya pakai Aidam itu saya oles dari wajahnya dia sampai ke telapak kaki. Mie gatel saya oles lagi, setiap mie gatel saya oles. Dibilas apa enggak? Bilasnya pas dia mandi aja. Sehari kan mandi sekali. Jadi enggak setiap habis oles dibilas, setiap habis oles dibilas enggak. Jadi istilahnya memang ini saya oles aja, setiap dia bilang gatel saya oles, setiap dia gatel saya oles, akhirnya dia cepat kering. Itu dilihat kanan tuh enggak sampai 1 minggu, istilahnya cuma berapa hari itu kering banget, dan hebatnya itu yang paling tidak ada bekasnya itu anak saya yang kedua. Anak saya yang pertama itu sampai di mukanya itu ada bekas cacarnya itu kelihatan. Anak saya yang pertama juga ada bekas cacarnya itu yang kelihatan. Malah anak saya yang kedua ini yang paling banyak, yang paling full sebadan itu malah nggak ada bekas cacarnya sama sekali. Ini dengan menggunakan Aidam cleanser. Waktu itu belum minum suplemen apapun, dalam arti cuman oles Aidam aja sih. Kalau membernya Bu Ida pernah sama spirulina waktu itu. Itu testimoni anak saya. Gitu. Oke, terima kasih testimoninya. Mungkin yang lain boleh tes. Ini sudah selesai sih. Materinya udah selesai. Nah, nanti bisa dibuka di website lain lagi yang lebih rinci. Jadi, kenapa sih kita harus buka setiap hari buka ya? Karena itu adalah tokonya kita. Jadi, bukalah websitenya Atomy. Makanya kayak kemarin bedak Gold Ampul Cushion ya, sampai member saya loh itu website Atomy Indonesia kan gitu kan. Jadi karena tidak pernah buka yang namanya website. Kalau saya sis, malam-malam Ya, kesaksian malah. cucu saya yang kena cacar air. Yang pertama saya kasih jagung untuk orang tua dulu, kasih jagung. Itu bekasnya masih ada. Tapi yang kedua saya kasih noni fermented noni sama Aidem. Nggak sampai seminggu bersih, mulus. Nggak ada bekasnya sama sekali. Noni sis. Oh, minum Lebih noni ya, cepat. minum ya. Bukan, dioles. Oh, dioles. Kan masih kecil, masih 3 tahun. Oh, Iya. Dioles pun dioles. jarang-jarang itu kalian nggak mau, jadi mesti ya bagus hasilnya. Sekarang yang pertama saya kasih itu lumayan, lukanya mulai nutup. Itu kalau saya. Oh, ya luar biasa ya, sangat membantu noni ya. Cuman websitenya itu masih Korea. Iya, Iya. betul. Ya, semoga segera masuk di Indonesia ya, karena bahan dasarnya dari Indonesia ya. Iya, betul sekali sis. Enak, noninya enak. Oke, terima kasih Bu Eni atas testimoninya. Ada yang mau testimoni lagi kah? Kak, teman-teman yang mungkin pakai koyo, pakai scrubber, siapa aja yang mau sharing silakan ya pengalamannya. Nah, Pak Obed, gimana di Boleh. sana? Terima kasih melalui moderator ya, Mbak Iin, izin Iya. bicara tentang koyo. Koyo dulu saya sering masuk angin ya. Kalau masuk angin nggak enak banget di belakang sini, kadang tembus di dada. Pasti larinya ke salah satu jasa yang untuk nyedot angin dari badan itu loh. Tapi saya harus keluarkan duit 250 sekali. Tapi setelah mengenal koyo Atomy, hanya selembar koyo saja bisa menolong, nggak perlu buang-buang uang 250.000 rupiah. Nah kalau lagi flu, nggak nyaman banget di hidung, terus mampet gitu, gunting dikit aja tempel, terasa banget cepat sekali pulih. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, mungkin Bu Ika nanti bisa jawab saya. Saya pernah tanya Bu Rini sih, tapi belum dijawab. Ketika kita menggunakan di badan, setelah 4 jam kemudian tercabut, kadang kayak berlendir ya di kulit sama di koyonya gitu.
saya masih kepo ini ya, kenapa saya bisa berlendir? Apa yang menyebabkan dia berlendir? Itu yang Oh, pertama. jadi semua merasa Pak, sama, semua ngalamin. Oh, Itu sama. bagian dari apa ya? Lemnya dia, pelekatnya juga ada herbalnya begitu. Jadi memang kalau kita baca lebih detail ya, itu disarankan kita tempel koyo sebenarnya di malam hari. Karena di itu dijelaskan bahwa kalau kita berkeringat itu akan lepas, itu jadi licin, jadi belendir. Memang udah dijelasin di websitenya ada di rigid. Nah, jadi disarankan malam karena dianggapnya malam kita tidur, tidak aktivitas, kita tidak gerak dan tidak keringat. Jadi di daerah yang basah yang berkeringat pasti dia jadi licin dan ini. Dan memang perekatnya itu memang jenis yang mungkin ya nggak tahu apa namanya. Memang dia membuat di kulit kita sebenarnya nyaman. Karena kalau kita ingat dulu kita pakai koyo yang lain, itu lengketnya banget ngelepasnya tuh sakit dan membekas. Ada petaknya itu kan. Terus kita harus pakai kapas minyak kayu putih, kita hilangin lengketan lem perekatnya. Nah, kalau atomi ini kan akan terangkat dengan mulusnya. Jadi memang dia licin sekali. Jadi lunyu memang itu. Semua kita ngalamin sama. Memang bagian Ada dari jenis perekat dan herbalnya dia, Pak. yang kedua, satu yang tadi saya kepo ketika Ibu Ika menjelaskan tentang koyo, terus masuk ke bahan bakunya. Yang number one-nya kalau tidak salah itu Flemmingia Akar-akar dari Taiwan. ya, Flemmingia philippinensis yang dari Taiwan. Nah, saya keponya di situ karena kami orang kehutanan, kalau bicara tentang nama-nama bahasa Latin sebuah tanaman atau tumbuhan, biasanya nama belakangan itu nama daerah. Misalnya untuk jambu biji, Psidium guajava dari Jawa gitu. Nah, kenapa nih Philippinensis tetapi dari Taiwan? Dari Filipina rasanya ya. Ya, Saya harusnya. rasa bukan karena ini ya, bukan dari Filipina ya. Nggak tahu ini dibilang tanaman herbal dan manis unik yang dari Taiwan. Oh, saya rasa bisa jadi, mungkin bisa jadi ini nemunya dulu asalnya dari Filipina, tapi ini sudah tumbuhnya di Taiwan. Karena proses pembuatan jadi dibudidayakan kali ya di Taiwan. iya, jadi misalnya contoh ini, noni Indonesia yang bisa membuat noni fermented yang kualitas terbaik, Korea, Kerry, Indonesia nggak buat. Tapi noninya yang terbaik diambil dari Indonesia, Kepulauan Java. Nah, ini sama koyok, proses koyok, pembuatan koyok terbaik di dunia itu di Taiwan. Jadi yang mengerti mengelola jadi si koyok itu ada di Taiwan. Nah, akar-akaran ini mungkin juga sudah bertumbuh di Taiwan sana. Di Filipina mungkin ada karena asalnya di sana, tapi kalau Filipina tidak mengerti mengolah jadi koyok, nggak jadi koyok dia. Begitu. Logikanya sih demikian ya. Terima kasih, Ika. Terima kasih atas testimoninya Pak Obed dan terima kasih atas kekepuannya. Memang kayak gitu ya Pak. Jadi koyo itu memang sebaiknya kita pakai di malam hari karena di malam hari itu nggak terlalu keringatan. Jadi kalau misalnya kita lalu beraktivitas akhirnya berkeringat dan bercampurlah dengan lem-lemnya itu. Jadi lebih kental gitu Pak Obed. Baik. Ada lagi yang mau testimoni kah? Aku dong. Oh, oke. Oh ya, silakan Ibu. Aku mau tunjukin aja nih ya. Ini dari tanggal 22 Januari sampai sekarang saya masih pakai gitu ya. Kayaknya udah nggak sabar mau ganti gitu, tapi kan sayang juga ya diganti ya. Terus yang ini, tangan saya itu kan kulitnya tipis, sensitif. Biasanya saya nggak mau pegang yang kayak begini nih, karena kan ketusuk-tusuk ya, patah-patah. Walaupun kita beli yang katanya bagus di luaran sana, tetap aja jadi masalah gitu ya. Nah, tapi kalau ini kok enak banget dipegang ya. Jadi gemes ya? Malah bisa jadi dimainin ya. Tadinya Iya, ngelihat ini udah kayak ngelihat monster gitu ya. biasanya luka jarinya ya tajam ya, sakit ya. Pokoknya masalah aja, saya nggak pernah mau pegang kayak begini gitu. Nah, kalau sekarang enak gitu.
Terus yang koyo jadi andalan deh di rumah saya. Kadang-kadang ya mau tidur gitu ya, biasanya kan kalau sakit kepala dan lain-lain. Nah, ini mau tidur jadi ingat koyo gitu, kayaknya nggak enak kalau nggak ditempelin di mana gitu ya. Terus barusan suami saya tanyain ke Ibu Ika, katanya temannya mau lomba maraton di luar negeri. Ya. Terus dia mau kasih hemohim. Pertanyaannya, kalau tes urin nanti itu gimana? Aman. Apa yang kedetek Nggak di akan situ kecek. gitu loh? Nggak akan kecek itu seperti kita juga ada satu lagi misalnya hemohim yang Vita Energy kayak gitu ya, itu kan untuk kita sport energi supaya itu nggak kecek karena kita ini bukan doping, jadi di urin itu nggak akan keluar Apa-apa gitu ya yang nggak akan tidak. keluar sebagai bahan aktif dari doping yang dilarang, bukan, nggak masalah. Dijelasin juga sama Dokter Vera kayaknya waktu yang materi. Ya, kemarin Dokter Vera juga menyatakan, jadi ini dicek di urin kita pun tidak akan menjadi bagian dari doping, bahan aktif Oke. doping itu enggak. Mungkin satu lagi, koyo bisa bantu mereka atlet lari, mungkin habis lari kan pegel ya, silakan tempel di telapak kaki Di juga telapak enak kaki banget ya. bagi kita jalan yang pegel, yang misalnya tur ya pegel ya, Anda bisa tempel di telapak kaki Anda. Atau mungkin dilihat aja tuh koyo udah langsung ini ya. Ini waktu koyoknya Atomi itu sebenarnya salah satu kelebihannya dari video yang saya share di chat itu. Jadi kalau teman-teman perhatikan di bawah ini kan ada tulisannya non medicinal. Jadi istilahnya kenapa ini adalah koyok yang bisa untuk orang olahraga. Jadi sebenarnya orang-orang olahraga itu biasanya nggak boleh pakai koyok yang panas. Nah, Atomi ini termasuk koyok yang bisa dipakai untuk orang-orang yang melakukan olahraga. Jadi biasanya kalau orang yang basket, kayak saya punya temen tuh anaknya yang punya istilahnya atlet basket, itu mereka setelah mereka tanding biasanya tempelin koyok. Nah, yang boleh itu cuma koyok-koyok yang memang bisa untuk olahraga. Nah, ini salah satunya yang Atomi ini yang bisa untuk olahraga. Itu tadi saya share videonya, yang mengerti bisa dibuka, kalau nggak ngerti, kalau saya ada waktu saya translate. Kalau saya ada waktu. Ya, koyoknya itu kayak misalnya gini, kita nggak ada sakit, nggak ada rasa di mana-mana gitu ya, tapi tidur kemalaman misalnya biasanya jam 10, jam 11 gitu. Kadang-kadang kan telat gitu ya, bukannya jadi ngantuk, malah jadi keterusan mau begadang gitu ya. Terus kalau kayak begitu biasa saya ya koyok gitu ya, tempelin di mana aja gitu kok tidurnya jadi enak gitu ya. Ajaib banget itu si koyo gitu. Padahal sebelumnya tuh anti juga dengan koyo gitu kan. Apalagi katanya koyo cabe itu si kulit bisa ngelupas gitu kan. Dan setelah kita buka itu 2-3 hari baru rasa nyaman gitu. Tapi Dan kalau panas ini sekali. iya. Koyo itu dulu identiknya sama nenek-nenek. Iya, iya. Kalau sekarang pede banget gitu ya. Terus ada di tas. Ketemu orang, aduh gue sakit kepala deh. Tenang-tenang, tempelin aja gitu. Ya kayak iklan berjalan kalau koyo itu. Setuju. Makanya Ya, kalau makasih. belum pernah coba koyo itu rasanya sayang banget, harus wajib coba yang belum pernah coba koyo. Makasih Bu Teti. Makasih Bu Teti. Testimoni juga deh. Oh iya, silakan. Ini testimoni tentang disinfektan sama scrubber kawat besi itu loh. Ya. Nah kan ini suatu hari kan aku dari Batu tuh, rumah Batu tuh. Nah terus itu kan namanya panci, kita kan pakai orang banyak ya. Lah masa panci biasa yang panci biasa lah biasanya dibikin nasi goreng. Itu jadi apa ya Ibu kira-kira? Itu keraknya tuh nempel sudah di panci, terus ireng banget loh, serius banget. Terus suami saya bilang gini, nah ngapain tuh nah, panci nggak usah dibersihin kok, dibilang udah lengket banget. Saya bilang jangan dong Pak, sayang Pak, masih bisa dipakai lah buat rumah di Batu gitu kan. Saya bawa pulang lah nih panci, terus saya rendam sama deterjen, kasih air kira-kira 2 cm ya. Itu saya biarkan tapi 2 hari sih, sekira 2 hari. Terus kalau 1 hari sih dia belum, masih susah lepas ya. Karena setelah 2 hari itu saya baru coba, terus saya gosok pakai itu scrubber yang kawat, itu bersih loh teman-teman. Jadinya pancinya udah bersih lagi, udah balik lagi ke Batu sekarang.
Nggak jadi dibuang. Nggak jadi dibuang. Satu lagi koyok ya. Itu saya 2020 saya itu kan ke Kalimantan. Itu perjalanan dari Sampit ke Palangkaraya. Nah, itu saya mengalami insiden. Itu benar-benar saya bilang Tuhan ini ibaratkan saya nafas tuh udah tinggal 1/4 lah gitu kan. Kepala saya itu kebetulan saya duduk itu di belakang, paling belakang mobil. Nah, saat ada lubang kecil gitu, saya yang nyupir ini kan nggak ngeliat gitu loh. Terus saya tuh kepala saya tuh nyantol ke atas di deknya mobil. Nah, tapi karena saya ini atomian, kemana-mana selalu bawa namanya koyo. Nah, itu saya benar-benar bilang, aduh Tuhan Yesus, tolong saya bilang. Itu saya nafasnya susah banget, berat banget nafas saya gitu loh. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, saya minta ampun kalau salah, karena nafas udah susah banget nafas gitu loh. Sama itu pinggang saya sakit banget. Saya sampai untuk berdiri itu sakit banget gitu loh. Terus saya ingat koyo. Habis itu saya pasang koyo itu di pinggang saya. Nah, sedangkan saya perjalanan masih 4 jam itu dari Palangkaraya ke Banjarmasin. Tapi nafas saya itu agak lega saat saya keluar dari mobil. Saya bilang berhenti mobil. Setelah berhenti, saya berdiri pelan-pelan karena sakit banget itu pinggang saya tuh. Setelah itu saya keluar mobil, saya mengeluarkan koyo, saya hirup koyonya. Yang masih tempat, saya hirup dalam-dalam itu sambil berdiri. Sambil sebelah tangan saya angkat kayak gini juga, sebelah tangan kayak gitu kan, narik nafas. Habis itu kurang lebih 10 menit saya menghirup koyo itu, nafasnya udah enak kan, udah agak plong. Habis itu saya bilang dikasih, maklum ya Kalimantan kasih air gula gitu kan, air hangat. Nah, setelah minum air gula hangat itu kami ya udah saya bilang kita perjalanan langsung ke Kalimantan. Itu sambil nahan sakit sebenarnya ya. Memang sembuhnya saya dengan cara pijat memang kan, tapi koyo itu membantu banget gitu loh. Selama duduk 4 jam itu bayangkan, itu saya sambil nahan sakit tapi untungnya lebih ringan gara-gara koyo. Dan juga saya perjalanan itu selalu menghirup koyo. Saya hirup terus koyonya supaya nafas saya tuh plong gitu loh. Ya puji Tuhan sampai Banjarmasin itu nafas saya udah enakan gitu loh. Itu tes manusia yang paling berat itu yang koyo itu berat banget itu. Dan juga saya minum sampai Banjarmasin, maaf sedikit melenceng ya. Itu saya rutin minum hemohim sama triaktif sehari 3. Itu cepat penyembuhannya. Gitu. Makasih. Thank you banget Diana. Dan koyo ini kalau buat sakit gigi luar biasa loh. Kita sakit gigi sakit-sakitnya kita tempel, kemudian nggak lama kemudian dia itu akan meresap dan reda loh sakit giginya. Koyo Jadi ini mah luar kita biasa. jangan isi parfum, bawa koyo. Ya, sedikit revisi mungkin ya. Jadi kalau misalnya maaf kalau dulu mungkin bilang bahwa yang hijau-hijau itu apa sih? Herbalnya sebenarnya bukan ya. Jadi istilahnya semua di satu koyo ini semua ada herbalnya dan memang bukan berarti herbalnya cuma di titik-titiknya aja. Ini sedikit revisi aja. Jadi memang semua di satu bagian ini semua berisi herbalnya dari yang bahan dari koyo itu sendiri. Dan ini memang sangat enak ya kalau misalnya pas kita pasang di masker, kita potong kecil, saya biasanya tempel di masker supaya nafas pas kita lagi naik kereta, naik bis itu nafas kita itu tetap segar. Ayo, mari silakan dilanjut. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak sih? Tak lihat ya. Ada satu tuh tadi Cicen ya kayaknya. Oh ya, Bu Rini, kalau koyo yang sudah dipakai terbalik begitu, apa hasil medikalnya akan berkurang ya karena kembali ditempel? Oh, kalau dipegangi itu loh, itu apakah terus dimasukkan, apakah DE berfungsi kembali gitu? Jadi 4 jam di luar itu dia udah pasti nggak bisa dipakai. Jadi dibuang. Sama aja kalau kita tempel, Cicen. Itu saya pernah yang suami itu sampai sakit kepala itu yang di ubun-ubun sini loh. Kan mau ditempel nggak bisa ya, jadinya mau nggak mau dibalik aja. Terus habis itu dia pakai topi dan itu memang meresap ke dalam. Tapi setelah 4 jam ya udah nggak bisa dipakai lagi. Itu juga bisa sering, misalnya itu Lorin, kejatuhan benda. Aku pernah sekali itu kayak 2 kali sih kaki kejatuhan benda berat gitu ya. Terus tuh dikasih koyo aja 4 jam ganti, 4 jam ganti, besok itu loh dia memarnya tuh nggak seberapa biru banget gitu loh. Dan juga sakitnya itu berkurang banget. Itu penting banget koyo. Setuju.
setuju banget. Pokok koyo ini luar biasa lah. Hebat ya, Bu. Makasih. Ya, Sampai-sampai kalau saya ada member yang boros banget ya, saya tanya, kenapa sih? Saya pikir sakit gitu kan. Kenapa sih? Enggak apa-apa. Saya itu selalu tempel. Nanti kalau pas sholat kan lepas tuh. Habis sholat dia kan tempel kembali. Dan akhirnya ya itu setiap hari dia harus tempel lah di mana-mana. Di seluruh badannya dia. Mau tidur ditempel, mau berangkat ditempel. Setelah sholat dia juga tempel kembali. Makanya boros banget dia koyo itu. Bukan boros, Mbak In, PV-nya lancar. PV-nya lancar. Oke, tidak ada pertanyaan di kolom chat atau ada lagi yang testimoni? Silakan kalau mau testimoni mungkin bisa Saya Bu. buka mic-nya. Halo. Oh iya, dengan Pak Triyono, silakan. Baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Trimulyono dari Yogyakarta. Suara saya dengar ya? Terdengar, Pak? Oke. Saya hanya mau cerita nih kesaksian dari kebetulan koyo ya, ini ya kesaksian tentang koyo. Di tahun 2021 di bulan Agustus, kebetulan saya kan membuat status di WA nih ya. Kemudian dibaca oleh seorang ibu. Nah, kemudian ibu ini saya bisa nggak nyoba koyoknya seperti itu. Nah, saya bilang bisa. Akhirnya kan saya ke rumah nih, ke rumah mereka. Ternyata suami dari ibu ini itu dia bermasalah dengan nggak bisa tidur. Jadi dia seorang dosen. Waktu itu kan masih pandemi ya. Jadi dia kalau malam itu selalu teringat apa yang diajarkan atau aktivitas di siang hari. Jadi dia susah tidur dan selalu harus minum obat tidur seperti itu. Kemudian ini bisa nggak untuk biar bisa tidur? Saya juga nggak bilang bisa atau enggak, tapi dicoba saja Bu, saya bilang gitu. Nah, akhirnya dicoba nih sama Bapak ya. Jadi dia mau tidur itu dia tempel di kaki, kedua telapak kaki nih. Nah, akhirnya setengah jam kemudian Bapak ini udah mulai ngantuk. Akhirnya bisa tertidur. Jadi hanya setengah jam setelah pakai itu Bapak ini bisa tidur. Akhirnya terus pakai. Jadi dia belinya 1 dos nih, nggak satu ini, tapi 1 dos yang isi 11 saset. Gitu. Nah, selang berapa waktu itu sekitar ada 4 atau 5 bulan, dia udah nggak ngerasa lagi nih kalau ditempel di kaki kok nggak ada efeknya seperti itu. Tapi akhirnya saya menyarankan boleh ditempel di ini, di apa namanya, batuk ya, jidat ya. Nah, Kening. coba tempel di situ Pak, saya bilang itu. Tapi gimana nanti? Oh nggak apa-apa Pak, dicoba. Nah, akhirnya dia potong 2 cm gitu, terus di selebar sini ya. Nah, akhirnya bisa tidur. Jadi tidak ditempel di kaki lagi, tapi di Dahi. batuk ya. Ternyata memang efek dari koyo ini sungguh luar biasa karena aromanya yang bagus, kemudian menenangkan. Jadi mungkin dia nggak bisa tidur tuh karena memang pikirannya yang masih nggak tenang ya, masih kemana-mana gitu. Jadi itu kesaksiannya. Jadi sampai sekarang Bapak ini nggak pernah minum obat tidur, hanya pakai koyo ya. Jadi sampai sekarang itu adalah apa ya, pelanggan saya yang setiap habis pasti Pak boleh kirim koyok gitu. Tapi memang nggak mau jadi member karena nggak mau repot ya. Dua-duanya dosen jadi sibuk sekali. Udah saya ordernya Pak Tri aja deh. Gitu. Ya, jadi seperti itu testimoninya. Jadi setiap 2 bulan itu dia pasti order 1 dus. Jadi udah nggak ketergantungan dengan obat tidur itu sih. Kemudian satu lagi tentang koyok. Nah, ini orang yang suka kalau bepergian mabuk. Iya. Ya. Nah, dia tempel di perut ya, di pusar itu. Akhirnya aman, jadi nggak mabuk gitu. Jadi memang
koyo ini banyak fungsi yang menurut saya luar biasa sekali. Itu sih, saya sendiri juga harian pakai, jadi udah nggak masalah. Jadi tapi yang sungguh sangat saya terkesan tuh lepas dari ketergantungan obat tidur. Hanya dengan memakai koyo ditempel tadinya di kaki sih, cuman lama-lama kok katanya nggak ngefek gitu. Udah dicoba ditempel di batuk, di kening gini. Nah, sampai sekarang seperti itu sih. Terima kasih itu kesaksiannya. Ya, Terima makasih kasih Pak Tri. Kalau Pak anak Tri bisa saya itu tempel di ini juga. Kalau mama saya sama ipar saya, koyo tuh di sini untuk tidur di tengkuk sini. Tempel aja. Nah, ya jadi ipar saya juga dulu merasa susah tidur dan sekarang juga itu. Merasa Oh, koyo manjur banget buat tidur. Mama iya, saya juga. Jadi tempel betul. di sini. Jadi Ada nempelnya spot-spot. di sini sama di tengkuk sih emang. Jadi dua Ya, di tempat. tengkuk. Tengkuk itu yang Ya, sangat kita untuk ini. dua tempat. Jadi di sini sama di belakang leher. kalau Ya, Oke, luar itu aja. biasa. Thank you, thank you. kalau anak saya tempel di sini dia tidur soalnya pedes mata jadi nutup mata dia. Itu anak saya. Oke, oke. Thank you. Iya, terima kasih Pak Tri. Nah, ini ada Ibu Kadek untuk varises juga bisa. Ini pertanyaan atau pernyataan ya, atau testimoni ya? Bu Kadek, Ini Imnika apa Imnidah? Imnika? oh iya, Bu Bu Ira, Kadek saya. Oh, testimoni. Oh, Oh, ya, iya. luar biasa. Nah, jadi ini ada testimoni untuk varises. Nah, untuk varises itu kan, oh iya, terima kasih Bu Kadek. Terima kasih karena memang ya itu varises itu biasanya akan mudah sekali capek ya kalau kita punya varises. Lalu mungkin bisa itu apa mengembalikan atau varisesnya hilang? Saya belum pernah ini sih, belum pernah tahu testimoninya sih. Iya Bu Kadek, varisesnya itu hilang rata atau cuman reda pegel-pegelnya gitu Bu Kadek? Mungkin saya testimoni sedikit ya. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Iya, suami saya punya varises. Dia kerja di kapal pesiar ya, waiter. Jadi kalau biasanya sebelum kenal koyo, di bulan ke-6 ke-7 itu dia punya varises itu kayak cacing besar-besar itu ya di kaki. Itu bisa bengkak, kemudian panas, dan kalau udah di bulan ke-6 ke-7 itu dia udah seret-seret kaki kalau kerja. Jadi kalau udah di bulan itu dia pasti udah mulai setel lagu lama. Dia bilang saya nggak mau berangkat lagi, udah mau di rumah, kaki sakit, pokoknya udah ini deh ribet kayak gitu. Tapi pas pandemi kemarin, pas di rumah sempat juga varisesnya agak keluar gitu. Nah saya iseng, saya gunting aja koyo, saya tempel. Sekitar 2 jaman itu udah kempes jadinya koyo varisesnya kempes lagi rata deh, jadi nggak nonjol gitu. Nah sekarang akhirnya setiap kerja, jadi sebelum kerja dia guntingin koyonya terus ditempel di varisesnya yang sering meradang. Nah puji Tuhan tidak pernah kumat lagi, dan dia sampai 8 bulan balik ke rumah itu udah nggak ngeluh sama sekali, badannya sehat semua kayak gitu. Itu sih testimoninya. Wah, Jadi luar biasa. manjur Wah, juga. terima kasih Bu Kadek. Keren banget, Ira, keren banget. kalau dibawain koyo nanti nggak pulang-pulang loh Bu Ira. Dia bisa belanja sendiri di Atomi Amerika, jadi semuanya cuman sehat banget semenjak pakai suplemennya Atomi juga. Puji Tuhan di sana udah nggak pernah sakit. Jadi walaupun usia kita udah 53 tahun, kalau dulu setiap 8 bulan berangkat sakit bisa 2-3 kali flu, dan itu lama banget kalau dia flu sampai kadang karantina di situ. Tapi puji Tuhan setelah rutin minum konsumsi sehari, dia minum vitamin C, hemohim, probiotik itu rutin. Jadi sampai pulang pun seger banget. Jadi di usia sekarang justru lebih sehat ya daripada usia sebelumnya. Atomi memang top. Luar biasa. Untung ingat pulang Bu Ira ya. Jadi memang kualitas hidup keluarga kita jadi lebih baik ya teman-teman. Ini yang sering saya sampaikan. Kita pakai Atomi ini, ibu-ibu jangan karena skincare aja, belanjanya hanya Evening, Absolut, Dermacica kayak gitu ya. Tapi
semua yang disuguhkan Atomi untuk kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, kondisi saya rasa yang varises ini sama kasusnya dengan saya tempelkan koyo terus di jempol. Tujuan saya adalah untuk sebelum dia sakit atau apa, untuk menterapi otot-otot kita ini. Ya, ini kan saraf dan otot yang setiap hari kita overuse kalau kita bilang. Karena itu kerja di Kapadosia, di Wetes itu kan jalannya luar biasa dan mereka berdiri lama kan, nggak boleh duduk. Nah, itu jadi overuse daripada otot-otot kakinya dia. Nah, sama juga jempol Anda. Jadi nanti malam mari kita tempel. Kalau lagu dangdut jempolnya dimainkan. Nah, nari apa namanya? Kan lagu apa tuh dangdutan Rin? Nah, Mana jempolnya? Lagu nah, kopi jadi nanti dangdut. tempel koyo ya teman-teman. Nah, tempelkan koyo di jarinya semua naikin ke status. Lagunya kopi dangdut, Bu Ika. Nah, ya kopi Ya, dangdut kopi pula ya. dangdut. Oke, terima kasih Bu Kadek. Semoga yang lainnya juga ini ya lebih paham apa fungsinya dari koyo yang testimoni-testimoni ini yang luar biasa. Jadi saya ini biasanya kalau bilang koyo itu jangan sedikit-sedikit minum obat. Jadi coba tempelin koyo dulu, misalnya kita pusing, batuk, pilek, jangan dikit-dikit minum obat. Nah, tempel aja koyo dulu. Udah reda, udah nggak perlu obat-obatan gitu ya. Nah, ini sudah tidak ada testimoni ataupun pertanyaan. Sudah gimana? Ya, tutup aja. Ya, yuk. Oke. Atau ada lagi yang mau testimoni? Nggak ada ya? Mbak Sofi mau testimoni kah? Silahkan Mbak Sofi, kayaknya tertawa-tertawa ini. Oke, kalau sudah nggak ada testimoninya, terima kasih. Oke. Siapa? Saya. Oh iya Bu Ina, silakan. Bu Ina, ayo. Sebenarnya udah banyak banget tadi yang testimoni ya. Nggak apa-apa, ayo. Setiap orang punya ceritanya masing-masing. Iya, jadi koyo itu juga menjadi andalan saya sih sampai sekarang. Dulu pertama-tama ketika tangan kiri saya ini nggak bisa diangkat lurus ke atas, sakit. Jadi saya coba-coba aja, saya pikir, coba saya tempel koyo Atomi lah karena baunya juga enak, jadi saya suka ya. Kalau seperti koyo cabai dan sebagainya itu saya nggak suka baunya. Terus memang sih nggak langsung sembuh ya, tapi saya tempel terus. Dan lama-lama ternyata udah baik, sampai sekarang tangan saya sudah bisa lurus ke atas. Kemudian bisa buat nonjok. Kemudian pernah pada waktu awal pandemi itu, saya jatuh terpleset, paha kanan saya itu bengkak besar sekali, kalau buat jalan juga sakit. Tapi saya nggak berani panggil tukang urut karena kan pandemi ya, jadi nggak berani maksudnya ketemu orang gitu kan. Saya coba aja, saya tempel koyo aja. Jadi kalau udah 4 jam kan harus dibuka, lalu tempel. Pokoknya saya tempel terus, dan ternyata bisa sembuh. Sembuh betul, jadi udah sampai nggak ada rasa sakit sama sekali. Itu lalu yang lucu lagi gini, pernah saya tuh di leher kayak ada apa ya, bisul gitu ya. Saya raba-raba ini apa sih kok ada bisul gitu, bisul apaan ya? Saya tuh iseng karena saya pikir masa iya sih koyo bisa ngilangin bisul gitu ya. Saya iseng, saya tempel aja gitu. Ternyata baik. Nah, terus anak saya juga gini, aduh Ma, ini apa ya? Kenapa? Ini seperti ada bisul, tuh saya bilang. Oke, kita coba ya pakai koyo. Soalnya waktu itu Mama juga baik. Dan dia ditempel koyo itu juga bisulnya hilang loh. Jadi bukan jerawat, tapi seperti bisul gitu, dan bukan digigit nyamuk, ya nggak tahu dah apa. Pokoknya benjolan kecil gitu, seperti bisul. Ditempel koyo itu ternyata bisa sembuh. Udah hilang. Iya, jadi kadang-kadang memang kalau dari produk Atomi itu kita suka, kalau saya ya suka iseng aja gitu, nyoba-nyoba gitu, dan ternyata memang kadang-kadang bisa juga berhasil. Ya, terima kasih. Karena aman, kita silakan bereksperimen teman-teman, yang nggak usah takut. Ada apa, tempelin aja, toh herbal juga dan nggak masalah juga. Betul. Ya, makasih.
Thank you Bu Ina ceritanya. Nah, nambah lagi kita ya yang ada bisul, mari kita tempelin, yang nggak bisa nonjok, ayo tempelin. Sini ke mute. Wes, terima kasih Bu Ina, luar biasa. Soalnya kalau bisul itu kan memang yang belum keluar matanya ya, tapi disentuh sakit, biasa gitu kan. Boleh pakai koyo. Ayo, Mbak In, ditutup aja ya. Makasih Bu Ina. Yuk, kalau udah malam kita bisa close. Yang mau SA besok ya teman-teman, sekali lagi saya ingatkan untuk datang lebih awal, jangan terlalu mepet. Kenapa? Karena kita datang lebih awal, Anda bisa foto-foto, juga masih sempat ngobrol dengan teman-teman di sana, Anda bisa kenal ya kan, yang sering hadir Zoom, Anda sudah hafal wajah-wajahnya, Anda bisa sapa, bisa ngobrol, jadi bisa lebih luas lah ya kita teman dengan kenalan dengan yang lain, dan bisa ambil tiketnya ke leadernya ya. Jadi yang member saya bisa segera cari saya, ambil dan urus sama teman-temannya. Nah, saya paling pusing dah, itu saya serah terima nanti tiketnya ya. Jam 1.30 itu sudah masuk ke ruangan untuk latihan baca moto. Jangan pikir itu kan jam 2 mulai, Anda jam 2 baru datang, Anda ngos-ngosan ya. Jangan. Jam 1 lah, jam 1.15 Anda hadir sudah termasuk mepet itu ya, teman-teman. Datang jam 1 lah paling telat Anda sudah datang situ. Cik, tiket buka jam berapa? Tiket saya nggak tahu loh, biasa jam berapa ya, jam 12.30 kah? Makanya saya sendiri akan meeting, kami ada meeting teman-teman. Jadi lebih baik Anda segera datang pagian ya. Nanti suruh ipar saya jam 11 sih. Ya wis lah. Ya, biar dia jadi saya akan meeting dulu, nanti ya nanti cari saya lah, saya kasih ke leader masing-masing, nanti segera diurus ya teman-teman. Mari kita siapin koper, belum menetap koper nih. Saya nggak ini koper. Oke, ayo buka mic-nya yuk. Kita bacakan moto perusahaan. Sudah siap semuanya? Ya. 3, 2, 1. Menghargai semangat. Ciptakan visi. Ikuti keyakinan. Dan hati. Ayo bisa. Terima kasih semua. Terima kasih Kak.